Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali. Ini masih bagian yang ketiga, al-qismu tsalits, yaitu mengenai dosa-dosa yang ada di lisan, yang berhubungan dengan lisan manusia. Sebenarnya tidak hanya lisan, yang lain juga. Jadi di bagian ini, di pasal ini, bagian-bagian yang jadi dosa lah. Kemarin itu kita membahas tentang ghibah. Nah, dan penutupnya kemarin itu mengenai ghibah ini ada 6 macam yang itu dibolehkan untuk ghibah atau tidak dianggap ghibah, walaupun redaksinya itu kayak ghibah, tapi kada dianggap ghibah, artinya ada berdosa. Nah, yang pertama itu adalah al-mutadzalim yadhkuru zulmal zalim inda sultan liyadfa'a zulmahu, menyebutkan kezaliman seseorang. Jadi mengadukan seseorang mengadukan kezaliman orang lain kepada sultan, kepada pemerintah. Ini tentu untuk apa? Ini tentu untuk menghentikan kezalimannya. Itu bolehkah? Ada masalah. Lalu apalagi yang kedua, alladzi yusta'anu bihi ala taghyiril munkar yajuzu ayyadhkura lahu aidan. Lalu yang kedua apa nih? Mengadukan kemungkaran yang terjadi di suatu tempat untuk menghentikan kemungkaran itu, mempihakan. Itu ya juga boleh. Lalu yang ketiga, ini yang pekan lalu ada kita sebutkan, yang istri Abu Sufyan itu minta jatah makan nafkah, yaitu al-mustafti idza iftaqara ila dzikri soal. Nah, minta fatwa. Lalu yang keempat, tahdzirul muslim min syarril ghair idza alima annahu law lam yadhkur la qubilat atau la qabalat syahadatu. Jadi menyebutkan bahaya seseorang, karena bila tidak disebutkan bahayanya, takutnya orang lain ini jadi murtad atau imannya bermasalah. Nah, itu tuh aliran sesat, nah harus disebutkan supaya selamat. Lalu yang kelima, ayyakuna ma'rufan bismin fihi aibun, menyebutkan nama yang sudah masyhur karena itu aib. Maksudnya ngarannya tuh ngaran cecet tapi sudah terkenal, anu nang kutung, si anu nang picak tuh. Nah, tapi itu sudah bukan aib lagi, sudah kayak masyhur dari mana-mana. Ngaran ulama ada nang kayak itu, ngarannya al-A'mash, ada juga al-A'raj. Al-A'sam ada juga, Hatim Al-A'sam. Jadi ada ulama apa ngarannya nih? Mungkin berjualan lah. Soalnya bebinian pas menukar, biniannya tantut nyaring. Supan benar nih. Lalu si ulama tadi pura-pura tuli. Ini berapa harganya? Apa? Nah, berapa? Padahal enggak ngarasi dia. Nah, supaya apa? Supaya binian tadi kada supan. Nah, makanya banyak terkenal sidin tuli. Pada sini rasanya Hatim Al-A'sam. Hatim Al-A'sam terkenal itu. Padahal sidin kada tuli supaya kada supan. Lalu yang keenam ini yang boleh disebutkan juga adalah ayyakuna mujahiran bizzalikal aib la yakrahuhu ayyadhkura. Orang yang secara terang-terangan membanggakan diri terhadap kemaksiatannya, terhadap kejelekannya, terang-terangannya, mengupdate status manu di media sosial. Nah, itu jelas benar dah. Itu yang kada dianggap ghibah atau kada dosa ghibah.
Nah, lalu yang ketiga, yang pertama kan semalam itu adalah yang bagian dari dosa adalah bahaya apa namanya nih, makanan. Yang kedua, bahaya lisan. Bahaya lisan ini satu, semalam itu dusta, lalu ada ghibah, lalu yang ketiga ini masih dosa lisan adalah al-mira'u wal mujadalah. Di salah satu riwayat dari Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabatil jannah. Siapa yang meninggalkan mira ini maksudnya riya, betampai bahasa Banjarnya, maka dia akan dibangunkan rumah di atas surga. Maksudnya kedudukannya tinggi lah di surga. Padahal orangnya memang banyak memiliki macam-macam. Nah, jadi mira ini memang disambat. Nah, wahaddul mira ini definisinya al-i'tiradu ala kalamil ghair bi izhari khalalin fihi imma fil lafzi wa imma fil ma'na wal ba'itsu alaihi taratan at-tarafu' bi izharil fadl wa sababuhu khabathur unah. Jadi ngarannya mira itu adalah melecehkan atau merendahkan perkataan orang lain, imma fil lafzi dengan lafaz atau dengan makna. Artinya meremehkan orang lain itu, melecehkan itu karena memang menganggap apa ngarannya itu rendah. Nah, jadi sisi merendahkannya. Amun menagur bang orang salah itu lain. Jadi beda. Bilanya ada orang salah ditagur, dah ya habis dah. Tapi bilanya yang merah ini orang tuh tersalah, kada sekadar menagur sampai menjambatinya. Nah, ini bisa masuk kategori merah. Lalu apalagi mujadalah. Mujadalah ini amun secara dia berbantah-bantahan. Sebenarnya ini ada hubungannya lawan mirah tadi, adalah merendahkan orang lain. Makanya salah satu kritikan ulama terhadap orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah jangan sampai niatnya ketika sudah berilmu merendahkan orang lain yang tidak punya ilmu. Nah, kada pintar pian ada sekolah kah, kada sekadar itu, ada lagi hinaan gitu, gara-gara orang lain tidak berilmu. Nah, ini adalah salah satu bahaya ketika memiliki ilmu cuma ilmunya digunakan untuk merendahkan orang lain. Itu yang ketiga, ini lisan. Lalu yang keempat, nah, innar rajula la yatakallamu bil kalimat yudhiqu biha julasahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Jadi apa ngarannya nih, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Seorang laki-laki ini siapapun yang dia berbicara dengan kata-kata untuk membuat orang lain tertawa, fayahwi biha ab'ada minas suraya, itu akan membuat jauh daripada as-suraya. Maksudnya ya qaum biha finnar, masuk ke neraka. Nah, ini apa gerang hubungan maksudnya? Maksudnya itu adalah al-ifratu fihi yuksiru ad-dhahik wa yumitul qalba. Banyak tertawa akan menyebabkan mati hati. Nah, itu. Kenapa gerang? Yang jelas bilanya yang kayak itu kada ingat lagi lawan akhirat. Karena di dunia ini harus seimbang antara roja itu harapan atau tahu Allah Ta'ala maha pemurah, maha pemberi rahmat,
lalu ada ngarannya khauf. Khauf itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksa neraka, takut kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus seimbang. Bilanya ada seseorang yang al-ifrat itu berlebihan, tertawanya berlebihan. Nah, ini yang dapat kecaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis lain ujar Nabi apa? Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ujar Nabi, la dhahiktum qalila. Kalian akan tertawa sedikit. Karena Nabi itu waktu Isra dan Mi'raj itu kan kalau kita lihat di kitab Dardir, wah ini kayaknya sudah ada orang terjemahannya. Wah ini nyamannya dibanding Bahari, kitab terjemah butuh yok. Ya benar. Jadi bila nyiapin anak membaca kitab agama, buku agama itu kan buku agama itu ada 3 macam paling ada. Satu yang pure murni berbahasa Arab, itu bilanya kita membaca berarti asli itu dari orangnya. Lalu yang kedua adalah buku terjemahan. Lalu yang ketiga adalah buku berbahasa Indonesia yang disadur dari kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, tiga tipe ini memang yang paling nyaman itu adalah yang pertama. Artinya langsung ke bahasa aslinya. Makanya ilmu bahasa Arab itu, ilmu alat itu kan bahasa Arab. Ada ngarannya nahwu, ada ngarannya shorof, ada balaghah. Nah, itu ilmu penunjang bahasa Arab, sangat penting. Lalu yang kedua, buku terjemahan. Nah, buku terjemahan ini membantu yang belum sempat belajar bahasa Arab. Cuma penterjemahnya itu memang amun kawa diperiksa, kita lihat itu akan mempengaruhi gaya menterjemahkannya. Nah, yang lumayan membantu juga. Jadi kadang ada penterjemah itu diterlek. Lalu kalau di bahasa Indonesia kan tuh jadi aneh ya tuh. Nah, apa ya maksudnya? Nah, ada yang tipe ketiga yang Sidin maksud itu padahal buku itu, tapi Sidin tidak menerjemahkan langsung. Sidin bandingkan dengan buku-buku yang lain yang semakna, lalu ditulis tentang pembahasan itu kan. Nah, kalau yang ini secara bahasa Indonesia, secara itu lebih nyaman, lebih mudah. Nah, kitab Dardir itu menjelaskan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, Yathrib, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit. Di perjalanan itu Nabi melihat macam-macam. Ada orang yang disiksa karena zina, ada orang yang selalu panen karena ini selalu berbuat baik, ada yang orang memakan harta yang haram, macam-macam Nabi melihat. Sampai Nabi itu masuk ke surga, sampai Nabi itu melihat ke neraka, masuk juga melihat neraka, melihat beritaan. Kita inilah kira-kira tuh nah, sehari aja, harus sehari bang, 2 jam ada kesempatan ke alam barzakh, bejanguk stumat ya, ada kesempatan ke alam barzakh stumat ya, 2 jam ada lawas, 2 jam ya. Itu bisa kada beliur lagi kayaknya di dunia, ada beliur lagi dah, sebi ibadah aja kata. Karena melihat langsung di alam barzakh itu kayak apa. Nah, itulah kenapa jadi alam barzakh itu Allah rahasiakan supaya itu jadi apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita ini berlomba-lomba untuk beribadah. Makanya alam barzakh, hari kiamat itu merupakan keimanan, yaitu jadi alat ukurnya. Alat ukur seseorang itu menjalani kehidupan di dunia. Ketika kada ingat lagi lawan akhirat, kada ingat lawan surga, kada ingat lawan neraka, ya di dunia aja kada memikirkan itu lagi. Cuma memang Allah sediakan dunia ini, Allah settingakan supaya dunia ini stabil, sedang-sedang aja. Bahkan sahabat Nabi pun pernah mengadu masalah ini juga. Jadi sahabat itu kan jar sahabatnya ngadu Nabi jar ulunnya kayak apa lah jar. Waktu di hadapan pian mendengar kisah surga neraka, rasa di hadapan.
Boleh ke rumah, tetamu anak, tetamu cucu, tetamu keluarga, kada ingat lagi. Kayak karamian di dunia dah. Ujar Nabi apa? Sa'ah, ada waktunya. Nah, Nabi itu levelnya tinggi benar. Cuma ketika memberikan standar kepada orang lain, Nabi sesuaikan. Kada kawa juga yang kayak itu. Sahabat Nabi itu adalah yang kayak itu benar, akhirat benar. Ada ngarannya Abu Dzar, ngaran asli sijin Jundub bin Junadah. Nah, Abu Dzar nih tipikalnya akhirat benar. Kadada nambah kisah bawang lagi larang pang najan. Bawang lagi larang ya. Gula lagi naik, minyak ngalih na mencari. Minyak nang ada tuh bilang 2 liter. Nah, kadada kisah itu. Sini kisah akhirat aja kan. Nah, Abu Dzar ini kayak itu ketika minta amanah lawan Nabi, kada dijulungi Nabi, anta dhaif, kamu lemah. Karena orang yang kaya ini kena kada ngurusi dunia ngalih. Nah, jadi apa? Ya ada keseimbangan lah. Cuma yang jelas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung atau menyindir orang yang suka tertawa ini ada hubungannya dengan akhirat supaya ingat. Karena Nabi melihat seberataan ke surga itu, Nabi bahkan mendengar suara langkah Bilal bin Rabah. Makanya waktu Nabi tetamu Bilal pulang, Nabi takone, apa Bilal kam yang digawe? Ujar Bilal, ulun Nabi bila tuntung wudu sembahyang 2 rakaat. Ke neraka ya juga, makanya ujar Nabi kebanyakan yang masuk neraka adalah perempuan. Ada berarti catatan-catatannya. Nabi melihat seberataan. Jadi Nabi itu nyaman kan atau ngalih sebujurannya. Mental tuh harus jadi. Jadi Nabi Muhammad itu waktu hanya jadi nabi nih. Kalau jadi sirah itu biasanya di awal-awal tuh ada disebutkan seberatan makhluk itu hormat lawan Nabi. Seberatan makhluk termasuk yang dalam pembahasan biologi itu adalah makhluk yang kada hidup, makhluk mati, benda mati. Kan bagi kita lah makhluk hidup itu 3, manusia, hewan, tumbuhan. Itu kayu yang sudah ditabang itu mati kan? Mati dah itu. Kan kayu yang sudah ditabang kada mungkin tumbuh normalnya. Gumbili bang jar tumbuh itu lain. Kan memang batangnya itu. Maksudnya normalnya. Nah, Nabi mendengar salam dari benda-benda mati itu. Ada dari kayu, ada dari batu, binatang sampai ya juga. Seberatan tuh Nabi mengalaminya. Termasuk yang di dalam kubur ya juga Nabi lewat di komplek pekuburan. Mbak itu ada lawas, Nabi itu mengambil pelepah kurma. Nabi andak di kubur tadi. Imbah Nabi andak di kubur, sahabat bertakon, maaf pian Nabi? Ujar Nabi, la'alla yaghfiru lahuma malam yaibasa. Mudah-mudahan daun ini memintakan ampun gasan yang di dalam kubur ini selama belum kering. Berarti lah daun itu ada zikirnya. Itu sebuting. Batu yang kedua ujar Nabi selama belum kering. Nah, makanya orang wadah kita diambil kesimpulan oleh ulama-ulama kita, tumbuhan itu selama belum kering dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadah kita mirip-mirip kurma, daun nyiur lah. Sebujurnya terserah aja bang tumbuhannya. Cuma bila nyiapin mandak daun kangkung sariki orang bener orang mau ngobor, pian mah apa daun kangkung kan biasanya dianak kembang lah itu. Nah, kalau dari hadis Nabi itu pelepah kurma dianak. Kenapa gerang jadi Nabi anak itu? Karena ujar Nabi yang di dalam kubur ini lagi disiksa. Yang satu namimah, ahli namimah adu domba, yang seikongnya beba subak kami atau istinjanya kada beres. Nah, mendengar Nabi peristiwa Badar. Jadi tuntung perang Badar, bebuhan orang kafir Quraisy itu dimasukkan satu lubang kumpulkan. Lalu Nabi mandiri
apakah kalian semua sudah melihat apa yang aku wanti-wanti janji-janji kemarin? Sekarang kalian sudah mengetahuinya, bagaimana kehidupan sesudah di dunia itu. Dirawat oleh sahabat Sayyidina Umar. Pian ini apa Nabi? Memandiri orang yang sudah matian itu. Ujar Nabi, mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Ya kita juga assalamualaikum ahlal kubur, waalaikumsalam, nih buka juga di saute. Itu jadilah apa ya? Kan kita alam dunia, alam barzakh itu dimensinya beda. Nah, manusia ini Allah tutupi telinganya, jadi kita mendengar frekuensinya berapa megahertz kah apa? Pokoknya kita ada mendengar. Yang mendengar itu adalah binatang. Sudah Allah settingkan. Manusia lawan jin kada tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Binatang mendengar. Nah, itu. Jadi ada kayak rahasianya. Makanya yang di surah Al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu sangat berkaitan dengan keimanan. Jadi mun kita baca sirah lah Sayyidina Abu Bakar. Kan Nabi imannya kayak apa? Itu jelas dah harus ditakoni. Umat Sidin Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu posisinya khalifah sesudah Nabi, lawan di antara semua sahabat yang dibawain Nabi hijrah itu adalah Sayyidina Abu Bakar, karena keimanan Sidin itu luar biasa. Kasusnya kayak apa gerang? Kasusnya lah. Pertama, waktu Nabi meninggal, tanah Arab itu berontak. Ada yang murtad sama sekali, ada yang kada hakon bayar zakat, ada yang ngaku nabi palsu. Kalau jadi persenakan itu yang tetap Islam lurus, tegak lurus itu paling 20%. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kita habisi berataan kita habisi. Sayyidina Umar tuh pewanian. Sayyidina Umar tuh pewanian benar itu. Bahkan Nabi kan sampai minta kepada Allah request doa supaya dikuatkan Islam dengan Sayyidina Umar. Pewanian benar Sayyidina Umar. Tapi pas yang momen ini Sayyidina Umar membisai Sayyidina Abu Bakar. Yang kada hakun bayar zakat tuh kayaknya gini dulu kita perangi. Kan bukannya sembahyang juga. Saharik benar Sayyidina Abu Bakar. Saya akan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Saya akan memerangi orang yang membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Aku akan tetap berangkat walaupun sendirian. Haji Sayyid Umar. Ini kada jadi. Ya, maka ditumpasi itu seberataan. Madinah tuh mencekam malamnya, ditumpasi seberataan dan habis. Tuh komandan mana itu? Panglima mana yang kondisi kayak itu yakin menang mereka. Itu satu lah. Lalu yang kedua, keimanan Sayyidina Abu Bakar ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah relawan. Jadi Sayyidina itu jadi khalifah kan ada gajinya. Ini dalam dunia aktivitas aneh benar. Jadi Sayyidina itu jadi khalifah kan ada gajinya. Nah, hanya zaman Sayyidina Umar ada gaji gasan khalifah dari Baitul Mal. Supaya khusus nih begawian mengurus kaum muslimin. Sayyidina Abu Bakar kan ada itu. Kayak apa biar ngurusi Maka itu lagi zaman perang pulang ngurusi itu. Tapi tetap aja. Nah, ini yang ngarannya yang keimanan tadi Rasulullah SAW tanamkan kepada para sahabat. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu yang membuat mereka semangat untuk berjuang karena keimanan. Karena keimanan jadi bisa kemana-mana itu. Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat Nabi. Nah, beliau itu ingat ada sabda Nabi, la taftatihan al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh jayshuha. Konstantiniyah Konstantinopel nanti akan ditaklukkan. Yang menaklukkannya adalah komandan terbaik, pasukan terbaik. Pertama kali kaum muslimin ekspansi hendak berangkat ke Konstantinopel itu zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Ayyub ini sudah tuha waktu hendak tulakan tuh garing ya tuh, tuha garing. Mendengar itu hendak tulakan Sidin umpat. Mantar nyawa benar ya padahal ditakoni kenapa pian hendak umpatan. Ujar Sidin, pokoknya beliau meninggal
kuburakan aku di titik terjauh kaum muslimin. Jadi misalnya penaklukan ini kada berhasil istilahnya, kayaknya dalam kubur mendengar langkah kaki kuda pasukan terbaik itu nang mana gerang orangnya. Dan baru kejadian 850 tahun kemudian tanggal 20 Jumadil Awal oleh Muhammad Al-Fatih. Anyar kejadian. Itu karena apa? Karena keimanan, percaya lawan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang masalah mizah tadi. Nah, tapi ada riwayat lagi pulang. Riwayat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ruya annahu sabiqu Aisyah radhiyallahu anha bil adu wa qala alaihi salam la yadkhulul jannata ajuzun. Jadi Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, orang tua kadada di surga. Menangis ini aduh Allah surga. Kenapa gerang? Karena la yabqa ajuzun fil jannah. Karena memang orang tua kadada di surga. Mbah Bang, nang ada ini adalah umurnya disamakan seberataan. Jadi walaupun di dunia umurnya tuha benar, di surga kayaknya dia makan. Nang anom disamakan juga kayaknya. Nah, itu di surga. Nah, ada Nabi kayak menggayai kayak itu. Tapi Nabi menggayainya tuh ada yang memprank lain. Ini dasar bujuran. Itu yang keempat. Yang kelima, al-madah. Kama jarrat bihi adatun nas indal muhtashimin min abnai dunya wa kama jarrat bihi adatul qassas wal muzakkirin fa innahum yamdahuna man yahduru majalisa minal aghniya wa fil madah situ afat wa arba'un alal madih wasnatan alal mamduh. Amal madih al madah ini kalaunya secara arti adalah pujian. Nah, cuma kayaknya paling pas itu al-madah ini menjilat, memuji itu menjilat. Kenapa gerang penyakitnya? Jadi apabila orang itu menjilat, akan beberapa hal terjadi, hal-hal negatif. Yang pertama, qad yufarritu fihi, berlebihan. Yang tukang puji ini itu berlebihan. Berlebihan itu apa? Bisa sampai kepada dusta. Sidin ini sidin nah padahal ada. Itu. Lalu yang kedua, qad yazharu lahu minal hubbi ma la ya'taqiduhu fayakunu munafiqan muraiyan. Terkadang bisa muncul menyukai yang tidak dia yakini gitu. Karena apa tadi? Ya memujinya itu menjilat. Kalau yang memang harus dipuji, ya harus kita puji. Cuma sekadarnya aja. Makanya ada pendapat ulama ini, ketika kita memuji seseorang, itu kita pastikan orang yang dipuji ini hatinya aman. Jadi misalnya ada orang nih, biar nih rajin lah sembahyang lah imbah kita rawa itu, soalnya orang ini imbahnya ria itu maksudnya ini sedikit memposting sembahyang di padahal orang ria tengah malam nih mau tahajud dulu mau motos satu umat. Nah, makanya memuji itu sekalinya memuji itu belampuk itu. Bilanya yang orang-orang yang dalam tanda kutip dipuji itu bisa merusak suasana hati, maka sebaiknya dihindari. Babang kada boleh kan memuji, boleh aja yang real fakta. Jadi Imam Abu Hanifah pernah dipuji gitu oleh orang sidin tuh sidin tuh jarano ahli tahajud banyak benar. Padahal sidin tahajud biasa aja kata. Nah, imbah dipadakan tadi sidin behimat yang tahajud. Karena supan maksudnya kada sesuai, tapi hanya behimat sidin yang tahajud. Itu ngarannya madah. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah annahu yaqul ma la yatahaqqaquhu. Nah, kadang dia berkata sesuatu yang tidak benar-benar terjadi.
fayakunu mujazifan. Mujazif itu maka itu jadi sebuah kebohongan. Innahu adlun wa innahu wara. Si din itu adil padahal ada ya tadi menjilat. Maka bahaya benar yang kayak ini. Lalu yang keempat, ayyafraha al-mamduhu bihi wa rubbama kana zaliman fayasi bidkhalis surur ala qalbihi. Innallaha la yaghdabu idza mudihal fasiq. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Apa gerang artinya maksudnya? Hadis Nabi ini, innallaha sesungguhnya Allah la yaghdabu, Allah itu marah idza mudihal fasiq, apabila dipuji orang-orang fasik. Orang fasik itu kan rumusnya kayak ini, melakukan dosa besar atau al-israr ala shaghair. Orang yang melakukan dosa besar atau yang selalu melakukan dosa kecil, nih itu ngaranna fasik. Kayak Pak, bolehlah dipuji, berbahaya kita puji. Orangnya ada penyembahyang, dipuji, nah ini rajin sembahyang. Nah, bahaya lah itu, ya kada boleh itu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya ini ada bisi kitab karangan. Ngaran kitabnya Man Ahya Ba'dal Maut, orang yang hidup sesudah mati. Jadi di kitab Sidin ini riwayat-riwayat mengenai orang-orang yang mati hidup ulang sekalinya. Ada kitabnya sekalinya. Namun kita kan rencang mendengar mati suri aja. Di sinetron kitabnya ada tahu. Soalnya ada ulama yang menulis Man Ahya Ba'dal Maut. Pin Google searching ya. Karangan Imam Ibnu Abi Dunya tentang orang yang hidup sesudah mati. Nah, pasti ada orang menulis bahasa Indonesianya dah. Bahasa Arabnya Man Ahya Ba'dal Maut rasanya. Bila yang bahasa Indonesianya ada, itu Google orang yang hidup sesudah mati, karangan Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, keluaran tuh bisa kisahnya riwayatnya. Ini ada aja seberatan. Berarti mungkin lah jar hidup sesudah mati, ya mungkin. Lalu yang terakhir, ini berisa adalah ini tadi kalau lah kita tahlil. Kalau yang dipuji itu ada dua penyakit. Yang pertama, ayah dosa fihi kibran au ijaban, bisa kiber sombong atau ujub. Lalu yang kedua, ayafraha bihi fayaftar alal amal wa yardu an nafsi. Nah, al-madah itu memuji sebujurnya yang pas tadi apa? Menjilat. Ketika kita memuji orang lain, menjilat orang lain gitu, maka yang dipuji tadi itu bisa berpotensi melakukan dua hal yang negatif. Yang pertama, jadi kiber, merasa baik. Si ini rajin penyembahyang, kayak Yun rajin sembahyang. Satu, maksudnya ini yang sembahyang sunat lah, sembahyang wajib ini ya harus bertampai. Kada kawa pian tulak mana rumah ke sini sembunyian kada kawa. Kada mungkin yang sembahyang sunat lah itu. Kalau makanya sembahyang wajib itu bagusnya di masjid atau di langgar, sembahyang sunat itu afdolnya di rumah itu. Afdol itu kan bukan berarti sembahyang sunat kayak kita rencak biasa di sini kada berpahala. Cuma kan afdolnya itu namanya kawa. Kadang juga belajar menggawi di rumah, di sini ya bisa tertinggal. Asli di rumah bisa kada khusyuk. Nah itu lain belum kisahnya. Cuma misalnya kawa gitu. Jadi apa ngarannya nih? Kalau sembahyang wajib kada kawa dipadakan kibar atau kada, karena seberatan lah itu. Sembahyang Jumat pian kada ketahuan kayak apa caranya. Sembunyian kada kawa harus kelihatan. Sama bejakat harus ketahuan juga. Berdata. Zaman Nabi itu orang yang mengeluarkan zakat itu didata. Jadi ketahuan. Kada boleh. Kada ketahuan. Yang sembunyi-sembunyi itu adalah sedekah. Sedekah sir, itu bujur. Namun zakat harus ketahuan. Naik haji, umrah, tahu berataan. Kenapa gerang? Karena kan misalnya umrah atau haji itu salah satu hukumnya itu adalah yang ditinggalkan, sanak saudara yang tinggalkan nih, tanggungan. Itu ada ongkosnya, harus ketahuan tuh. Kada yang tulak, saya di rumah, kada dalam tahunnya, kelaparan. Nah kada kayak itu. Itu yang wajib. Nah, itu yang pertama, bilanya memuji orang lain bisa kibar yang dipuji. Lalu yang kedua,
Yang kedua, ini masuk akal benar. Yang kedua, ketika dipuji merasa sudah cukup. Ini jar si Dini mengaji, rajin bener orangnya. Padahal si Dini itu mengaji sehari setengah juz. Ya bagus, istiqomah bagus. Cuma gara-gara pujian tadi, perasa si Dini setengah juz itu sudah banyak. Padahal kalau yang ada dipuji, kawa mengaji sehari sejuz misalnya. Nah, ini yang memberi. Jadi kita bolehkah atau kadang kamu memuji nih sesuai keadaan. Nah katanya. Dan yang orangnya dipuji kada mendengarkan juanya guys, kada apa-apa ya, kada masalah. Amunya dipuji orangnya bas banyak tambung. Dipuji sedikit ambungan. Nah, ini bisa berbahaya. Kalau hal yang sederhana kada masalah. Tapi kalau masalah ibadah bisa ujub, itu bisa merusak ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar daripada